pendekatan tadi positifistik atau pendekatan rasional, perancang rasional, itu kan dianggap di generik ya, general gitu. Dia lebih berfokus pada hal yang umum gitu ya, pada kebutuhan manusia secara umum gitu kan. Nah, sementara pada pendekatan fenomenologis itu lebih bersifat individual ya, melayani tadi kebutuhan dan suasana batin individu ya, yang bersifat individual, ya yang nilai-nilainya berbeda karena pengalamannya berbeda, mungkin juga pengalaman spiritualnya berbeda, tingkat pendidikannya berbeda itu ya, dan lain-lain. Jadi kalau di sini tadi bagaimana kita masuk sebagai orang dalam itu pandangannya seperti gini Pak, Bapak bisa kita melihat orang-orang yang kaum marginal itu ya, yang hidup di rumah kardus gitu kan, oh ya. Nah, bagi orang-orang seperti macam kita kan melihatnya dari orang luar kita sebagai orang luar yang tadi pandangan objektif melihat rumah kardus itu sesuatu yang tadi ya, sesuatu yang kotor ya, yang tidak tidak berkualitas, tidak higienis. Iya, higienis, mengotori kota gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang si penghuni, ya mungkin dia sudah itu bagian karena tingkat pendidikan dia, tingkat ekonomi dia, itu bagi dia suatu kenyamanan gitu ya. Rumah kardus itu bagi dia punya makna gitu ya, ada sejarah di situ gitu. Nah, jadi fenomenologi itu masuk ke situ gitu Pak, masuk ke bagaimana orang pengguna itu merasakan gitu bahwa yang dia rasakan bukan berdasarkan sudut pandang latar belakang kita sebagai arsitek gitu ya. Tapi harus mampu merasakan masuk ke suasana batin si pengguna gitu ya. Karena itu kita tidak bisa prejudice gitu ya, tapi kita harus dengan kepala kosong ya. Baik kliennya tadi orang kaya, kelas menengah atas, atau kliennya orang miskin, kelas menengah bawah, ya kita sama-sama dengan kepala kosong datang untuk menggali berdialog dengan si klien ini gitu. Nah, karena itu intinya saya kira itu tadi disebutkan bahwa ya fenomenologi ini sebuah sebuah konstruksi, sebuah desain arsitektur yang melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu dibandingkan yang kita selama ini kita lakukan dalam merancang gitu Pak. Ya. Jadi dia berfokus pada makna itu ya. Pada sense of place ya. Jadi perasaan tentang tempat gitu ya. Yang kemudian itu tentu dikasih sebagai kita arsitek ya bagaimana kita mengolah material, mengolah ya cahaya, warna dan sebagainya itu dalam rangka tadi mengkonstruksi gitu desain kita berdasarkan sudut pandang si pemakai gitu ya. Ya jadi ya memang tidak mudah Pak ya. Ini perancangan yang melampaui hal yang fisik tadi yang bersifat indrawi ya. Tapi melampaui yang fisik tadi gitu ya. Tapi karena kita memang arsitektur kan kita bukan lalu menjadi menjadi paranormal ya atau menjadi misalnya dukun, tidak ya, kita tetap arsitek kan. Artinya kita harus mengolah kedalaman batin itu direpresentasikan melalui hal yang fisik kan. Tetap aja kita mengolah material kan ya. Intinya kan arsitektur mengolah material, mengolah ruang ya, mengolah fisik artinya kan. Tetapi bagaimana olahan fisik ini lalu mampu menyentuh kekuatan batin manusia ya, bermakna bagi pemakainya gitu kan. Ya, jadi
kata Spanhol ini lebih kepada bagaimana kita mengolah karakteristik kualitatif gitu ya. Bukan semata-mata kuantitatif seperti tadi kan ukuran-ukuran kekuatan fisik ya, kekuatan struktur, lalu estetika bentuk, lalu apa tadi respon terhadap iklim. Itu jelas tetap dilakukan, Pak ya. Itu kan bagian dari persyaratan dasar arsitektural harus dipenuhi gitu ya. Kalau mau secara sederhana makan apa yang trilogi dari Vitruvius ya itu tetap dipenuhi ya. Kekuatan venusitas, kemudian apa lagi? Firmitas ya. Utilitas. Itu kan hal yang dasar yang memang sudah harus dilampaui ya. Nah, tapi pendekatan fenomenologi melampaui trilogi itu gitu ya. Bagaimana ketiga hal itu dimaknai oleh pemakainya secara berkualitas. Gitu. Ya, jadi bagaimana ruang itu ya menyentuh aspek sensorik gitu ya. Artinya dieksplor misalnya apa? Gemericak air ya, mungkin di taman ya. Kemudian bagaimana tekstur itu mengarahkan arus angin ya, berkesiur ya, gemerisik daun-daun. Kemudian tadi aspek gelap terang cahaya ya, kekuatannya, intensitasnya ya. Kemudian potongan-potongan cahaya. Nah, itu semua diolah sehingga mampu menghadirkan tadi suasana batin manusia sesuai dengan ya tadi karakter penghuninya ya, yang berbeda-beda tergantung pada tadi pengalamannya ya, bahkan aspek gender juga berbeda ya, jenis kelamin, kemudian juga usianya berbeda ya, kemudian tadi tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pengalaman spiritual dan lain-lain. Nah itu semua harus dieksplorasi dan kita harus mampu menyelami dengan sudut pandang si pemakai itu sendiri ya, sebagai orang dalam gitu, bukan sebagai outsider gitu. Ya ini agak abstrak tapi saya kira ya nanti kita lihat contoh lah bagaimana yang seperti fenomenologi ini ya. Nah ini contoh dari Tadao Anda, saya kira ini salah satu yang coba menerapkan ini Pak, menerapkan pendekatan fenomenologi ini ya. Apalagi Tadao Ando ini kan dia sama berpendidikan barat ya, tetapi dia tetap punya akar. Kalau Bapak lihat kan arsitek masyarakat Jepang itu sangat kuat gitu ya. Sangat kuat akar tradisionalitasnya. Dan dalam banyak hal menurut saya ini Jepang salah satu negara yang berhasil mensenyawakan gitu ya, mengawinkan antara modernitas dengan tradisionalitas gitu ya. Nah, salah satu cermin itu ada pada Tadao Ando ya. Tadao Ando ya dia banyak menggunakan struktur beton ya, brut beton ya, brutalisme gitu ya. Karena dia memang punya tadi pendidikan barat ya, menggunakan teknologi berbasis pada revolusi industri, material modernitas ya. Tetapi dia mencoba tetap berakar pada dengan cara berpikir ketimuran Jepang gitu ya. Ya tadi kan itu menurut saya ini ya kalau mau di dieksplor memang seperti itu ya, seperti pendekatan rasional itu seperti karena itu memang datang dari barat ya, berbasis pada rasionalitas kan, pada fungsionalitas, pada efektivitas, efisiensi ya, itu yang khas barat, kuantitatif, berjarak dengan objek ya. Nah sementara fenomenologi sebenarnya bisa mewakili seolah pandangan timur gitu ya. Timur itu ya tadi Jepang ya, seperti Indonesia ini Nusantara ya, Sunda itu kan kayak klasik tradisional Sunda juga luar biasa. Dia kan lebih kepada tadi pendekatan batin ya, rasional, nilai-nilai yang
spiritual gitu ya, yang tidak semata-mata fisik gitu kan. Termasuk bagaimana masyarakat tradisional ini kan memahami ya interaksi manusia dengan alam, dengan Tuhannya gitu ya. Beda dengan Barat yang tadi sangat determinatif gitu ya. Manusia itu selalu penguasa tunggal terhadap alam gitu ya. Dia berjarak dengan alam gitu kan. Nah itu yang pendekatan rasional, pendekatan Barat positivistik. Sementara pendekatan Timur ya tadi yang seperti fenomenologi itu kan justru bagaimana dia hidup harmoni dengan alam gitu ya. Tidak deterministik ya. Manusia Pak, dan ya. ya. Maaf, saya Halo? sedikit potong Pak. Ya ya. Halo. Ya, halo Pak. Ya lanjut, mau Pak? Silakan. Maaf Pak, saya potong takut nanti lupa saya. Ini mengenai Ya ya. pendekatan fenomenologi ini, kalau misalkan maksud saya metode perancangannya ini termasuk apa tidak gitu Pak? Maksudnya kalau kita lihat masuk ke ruangan dokter anak gitu, ada gambar-gambar lukisan-lukisan kartun, terus kita juga di ruang makan ada itu Pak, ada namanya lukisan-lukisan makanan, buah-buahan gitu Pak. Nah itu termasuk metode fenomenologis bukan Pak? Iya. Ya saya kira maksud tadi kan multi metode Pak ya. Multi metode itu artinya ketika pendekatan fenomenologis itu tidak ada batasan menggunakan satu metode gitu Pak ya. Jadi yang penting bagaimana dia menyentuh. Tadi kalau ada bisa pendekatan kartun gitu kan. Nah, Bang itu kan dari pemahaman terhadap karakter anak gitu ya. Yang menyukai hal semacam itu. Jadi dia ingin menyentuh itu kan, menyentuh kedalaman batin anak kan supaya tadi misalnya ketika ada ke dokter gigi apa tadi Pak, misalnya tidak takut misalnya ya dan sebagainya. Tidak takut. Jadi iya itu artinya kan hal yang batin yang psikologi itu bagian dari pendekatan fenomenologi Pak. Ya. Iya Pak. Menyentuh hal-hal yang psikologis ya, yang batin, yang melampaui hal yang fisik gitu Pak. Nah psikologis itu kan soal warna misal termasuk di rumah sakit misalnya. Dulu kan di rumah sakit itu misalnya warna-warnanya harus putih gitu ya. Nah ternyata kan secara psikologis yang putih itu justru mengingatkan pada kematian gitu ya, kain kapan dan sebagainya. Sehingga warna rumah sakit sekarang kan lebih seperti hotel ya, warna pastel dan sebagainya. Nah itu bagian dari pendekatan fenomenologis Pak, karena dia berusaha menjangkau yang dalam Pak, ya, menjangkau suasana yang di dalam, tidak semata-mata yang fisiknya gitu. Nah maksud saya itu satu hal gitu, tapi itu bukan satu-satunya Pak. Pokoknya Bapak apapun ya cara sah gitu ya di dalam pendekatan fenomenologis, yang penting nanti dia mampu menyentuh kedalaman gitu Pak. Ya, jadi ini sama seperti siapa ini yang Ando ini Pak ya. Coba kita lihat nih, Ando ini kalau dari tadi Pak, dari pendekatan utilitas ya, pendekatan kekuatan struktural, pendekatan bentuknya tadi dia konsep pendekatan rasional ya. Tetapi dia mencoba kemudian mendalami batin masyarakat Jepang gitu ya. Batin kultur Jepang ya. Juga mengambil nilai-nilai masyarakat Jepang yang itu dan tadi melampaui hal yang fisik gitu Pak. Ya. Jadi itu Pak. Jadi sekali lagi fenomenologi itu tidak semua, dia kan lebih pada pendekatan Pak ya, bukan pada cara gitu. Nah caranya itu bisa bermacam-macam gitu Pak. Ya. Jadi seperti tadi Bapak menyebutkan bisa menempatkan gambar kartun ya atau yang lain-lain. Itu adalah cara untuk menjangkau, memahami ya persepsi anak tentang itu Pak, tentang ruang tunggu dokter misalnya ya. Jadi itu bisa saja Pak ya.
Nah, jadi yang diolah itu tadi